Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manul Hakim Al Khairi, angkatan 26, nomor absen 17. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran harian saya, di mana hari ini hari 18 April 2022 atau hari Senin. Nah, pada hari ini merupakan hari pertama untuk pembelajaran agenda 2, di mana pada hari ini terbagi menjadi satu. Yang pertama ada sinkronus, yaitu terkait pembelajaran agenda 2, pendalaman dan kekuatan. Lalu yang kedua adalah asinkronus, di mana ada pembelajaran agenda 2 atau pendalamannya. Nah, pada sesi sinkronus pada hari atau di agenda 2 ini saya diajarkan oleh Bapak Guntur Yulianto, di mana beliau cukup friendly menurut saya dalam mengajarkan materinya dan cukup santai dan cukup rileks seperti itu. Di mana tadi ketika Zoom juga kita banyak interaksi antara peserta dan fasilitator, yaitu Bapak Guntur, sehingga proses pembelajaran secara sinkronus tersebut tidak berjalan hanya satu arah, melainkan dua arah. Lalu Bapak Guntur juga seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta untuk dijawab langsung oleh peserta, dan hal tersebut menurut saya bagus dalam proses sinkronus karena kita juga diajarkan bagaimana berpikir dan berinteraksi dalam suatu kegiatan, yaitu Zoom meeting. Lalu selanjutnya, dari substansi pembelajaran pada hari ini, Bapak Guntur Yulianto menjelaskan terkait dengan konsep-konsep dasar atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, di mana konsep-konsep berakhlak tersebut itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan pertama, yang kedua ada akuntabel, ketiga ada kompeten, yang keempat ada harmonis, yang kelima ada loyal, lalu yang keenam ada adaptif, yang ketujuh atau yang terakhir adalah kolaboratif. Nah, konsep-konsep tersebut, atau nilai-nilai dasar ASN tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang terbaru, di mana nilai dasar tersebut itu baru diluncurkan atau baru diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 kemarin. Nah, untuk yang pertama, terkait dengan berorientasi pada pelayanan sendiri itu berfokus bagaimana dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita sebagai ASN itu lebih mengedepankan pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau publik. Nah, di mana ini berfokus pada customer service melalui pelayanan prima. Nah, pelayanan prima tersebut dikembangkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip attitude, attention, dan action. Nah, terkait dengan berorientasi pelayanan tersebut, menurut rujukan langsung dari kemampuan RB, yaitu yang pertama adalah turunannya, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Bapak Guntur Yulianto pada sesi Zoom hari ini. Lalu yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel sendiri atau akuntabilitas meliputi kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi amanahnya, baik selaku individu, kelompok, atau institusi. Nah, nilai-nilai akuntabilitas ini bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku ASN dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Dalam hal ini, akuntabilitas publik itu berfungsi untuk menyediakan kontrol demokratis. Nah, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, turunan dari nilai akuntabel sendiri yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Lalu yang kedua adalah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Lalu yang ketiga ada tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah kompeten, di mana kompeten ini kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya. Nah, kompeten ini berkaitan erat dengan profesionalisme. Nah, untuk itu pengelolaan ASN yang profesional harus didasarkan pada kualitas, kompetensi, dan hasil penilaian kinerjanya. Sehingga ASN itu dapat mendukung secara optimal kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, dari nilai kompeten ini ketika di breakdown itu menjadi 3 poin. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Lalu yang kedua ada membantu orang lain belajar. Lalu yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini juga sudah dibahas oleh Bapak Guntur Yunianto dalam slide-nya hari ini. Lalu yang ketiga itu ada harmonis. Harmonis yaitu merupakan suatu sikap perilaku atau sikap yang tergambar dengan sikap saling menghargai dan peduli dengan sesama. Artinya harmonisasi dalam suatu organisasi itu penting, di mana hal tersebut merupakan upaya penyelarasan semua anggota dalam organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan maksimal. Nah, breakdown dari harmonis sendiri yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lalu yang kedua ada suka menolong orang lain, ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu selanjutnya yaitu nilai sikap loyal, di mana loyal ini atau loyalitas dari ASN itu ditujukan dari sikap dan perilaku yang memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, itu merupakan arti dari nilai loyal. Nah, indikatornya nilai loyal sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang RI 1945. Lalu yang kedua setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu yang ketiga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu yang keenam yaitu ada adaptif, di mana adaptif ini ditujukan kepada ASN, di mana seorang ASN hendaknya selalu mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, indikatornya yaitu cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Lalu yang ketiga ada bertindak proaktif. Lalu yang terakhir adalah ada sikap kolaboratif, di mana sikap ini ditunjukkan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, indikatornya ada 3. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Lalu yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menyelesaikan atau untuk menghasilkan nilai tambah. Lalu yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, itu merupakan konsep-konsep atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak serta indikator-indikatornya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya, baik sesi sinkronus maupun asinkronus, baik itu dari sisi proses pembelajaran maupun materi pembelajaran. Sekian, terima kasih.